Shalom pemirsa. Pada saat ini kita kembali berjumpa di dalam program Belajar Bersama, pelajaran Sekolah Sabat kedua dengan judul Pemuridan Melalui Metafora. Bagaimanakah seandainya bila mana saudara diperhadapkan dengan satu permasalahan, yaitu saudara ingin menegur seseorang oleh karena dia melakukan kesalahan, tetapi orang tersebut adalah pimpinan saudara. Sudah barang tentu akan menjadi dilema buat saudara. Bagaimana supaya dia jangan tersinggung misalnya. Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Nabi Nathan. Pada waktu dia hendak menegur Raja Daud di dalam kesalahannya. Bagaimana dia dapat menyampaikannya? Tentu dengan metafora atau perumpamaan. Arti metafora adalah menyatakan sesuatu lewat peristiwa kehidupan sehari-hari. Ya. Lewat peristiwa sehari-hari. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dewasa ini, industri perfilman, ya, contohnya saja Hollywood, bertumbuh dengan pesat. Mengapa? Karena orang sesungguhnya rindu atau senang mendengarkan cerita. Matius 13 ayat 34 dan 35 sebagai ayat inti kita mengatakan bahwa semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya. Dengan kata lain, Yesus juga mengerti bahwa manusia lebih mudah mencerna hal-hal yang sederhana, yaitu dalam bentuk perumpamaan atau cerita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana Yesus menggunakan perumpamaan di hadapan umum, Dia juga menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Mereka yang menemukan kebenaran yang dinyatakan secara tersamar dalam perumpamaan dapat mengingat kebenaran itu lebih lama, sebab dia diajak berpikir dan menggunakan pikirannya dalam usaha menarik kesimpulan dari cerita yang didengarkan. Sebagai contoh, bila mana kita melihat gambar karikatur, maka mungkin secara sekilas kita sulit menangkap maknanya. Tetapi setelah kita teliti, maka kita akan mengerti makna yang tersirat di dalam karikatur tersebut. Jadi lebih baik mengajak para pendengar berpikir sebelum memaksa mereka menerima atau menolak pekabaran yang kita bawakan. Dengan demikian kita memberikan ruang, waktu bagi mereka untuk mengambil keputusan. Manfaat lain dari perumpamaan adalah kesanggupan menjangkau bukan hanya pikiran, tetapi emosi para pendengarnya. Misalnya bagaimana kita menerangkan tentang Yesus kepada anak yang kecil. Tentu saja kita akan menyederhanakan cerita tentang Yesus. Namun cerita juga dapat membuat sesuatu yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Ini nampaknya mengaburkan pemahaman kita tentang doktrin orang mati. Ya. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa perumpamaan itu dibuat bukan untuk memuaskan pendengar. Tetapi perumpamaan itu dibuat berdasarkan konteksnya untuk menjawab atau memberikan penjelasan kepada permasalahan yang timbul pada waktu itu. Bahkan dalam perumpamaan kebun anggur, Yesus menemplak secara langsung akan orang Farisi. Lebih lanjut, kita perlu mengerti bahwa perumpamaan yang kita baca seperti dalam Perjanjian Lama, baik yang diperagakan oleh Nabi Hosea, ya, bagaimana hubungan Allah dan umatnya, memang sebagian besar terdiri dari cerita. Namun Alkitab bukan hanya berisi cerita saja.
Pelajaran hari Senin sebagai contoh, membahas perumpamaan tentang proses membangun rumah. Dan juga mujizat memberi makan, serta menyembuhkan berbagai penyakit. Nampaknya membawa kesimpulan bahwa mengikut Yesus itu adalah jalan yang paling mudah. Yesus mau agar mereka mempelajari gambaran yang lebih lengkap, yaitu penderitaan adalah harga yang harus dibayar dalam pemuridan. Pada hari Selasa kita disuguhkan dua perumpamaan dari Matius pasal 13. Bagaimana kita diajarkan lewat perumpamaan ini bahwa penghakiman dan penghukuman adalah hak Tuhan. Ya, kita tidak boleh menghakimi. Dikatakan dalam pelajaran hari Rabu juga menyinggung tentang dua anak yang memberontak dan satu menurut. Ya. Demikian juga kita perlu mempelajari mengapa perlu bagi Yesus mengekspos kelemahan para pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu. Bila mana Yesus menggunakan perumpamaan pada saat itu dalam pelajaran hari Kamis, maka dianjurkan juga agar kita bisa menggunakan perumpamaan dalam memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab. Jadi cara terbaik untuk mengerti pelajaran minggu ini adalah memahami keselamatan lewat perumpamaan. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari pentingnya pemuridan. Bahkan proses keselamatan itu diawali dengan mendaftarkan diri menjadi murid Kristus. Di dalam teori Alkitab terbagi dua. Yang pertama adalah moral influence theory. Moral influence theory mengatakan bahwa saat Yesus mati di kayu salib, peristiwa itu begitu dramatis sehingga pada waktu saudara mendengar atau membaca tentang kisah penyaliban Yesus, maka saudara diubahkan, dijamah oleh kisah tersebut, dan saudara mengalami perubahan kehidupan. Jadi salib sangat penting bagi penyembuhan manusia. Di sisi yang lain, ada juga yang disebut dengan penal substitution atonement. Ya. Penal substitution atonement adalah menyatakan bahwa suatu penyaliban itu adalah penting bagi Allah, ya, untuk dapat mengasihi orang berdosa. Ya. Jadi ini masing-masing memiliki satu titik ekstrim yang sangat memiliki ada kelebihan, ada kekurangan. Itulah sebabnya kita harus padukan kedua teori yang bertolak belakang ini di dalam satu teori yang lebih sempurna, yaitu yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Paulus menulis seperti ahli hukum, oleh karena dia adalah orang yang terpelajar, sehingga kita dapat menemukan bahasa-bahasa legal seperti dibenarkan, pengadilan, dan seterusnya. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Kita sama-sama membaca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam mempelajari Alkitab ada dua teori, yaitu eisegesis, di mana kita mencari pembenaran lewat ayat-ayat kitab suci, membenarkan konsep yang sudah ada dalam pemikiran kita. Tetapi yang terbaik adalah eksegesis, di mana kita mengosongkan pikiran kita, tidak memiliki pilihan yang lain kecuali mengikuti dan mengaminkan apa yang Alkitab katakan, dan kita hanya menerima saja. Sebagai contoh, Allah membenci dosa. Ya. Di dalam teori Allah membenci dosa, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah teori expiation. Expiation adalah berhubungan erat dengan pengorbanan. Mengapa perlu korban dalam sistem Ka'bah?
Imam besar tidak mungkin masuk dalam Ka'bah tanpa korban. Untuk mengetahui sejarah asal-usul korban, maka kita harus kembali ke Taman Eden, di mana Allah memperagakan, mengilustrasikan pengorbanan lewat penyembelihan binatang yang kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Coba saja saudara bayangkan, misalnya ada peraturan bagi siapa saja yang melanggar undang-undang lalu lintas, maka binatang peliharaannya akan disembelih. Atau mungkin kepada anak-anak yang bersekolah, barang siapa yang melakukan pelanggaran di sekolah, maka hewan peliharaannya akan disembelih. Ya. Mungkin si anak ini akan merasa sedih, bila mana dia sendiri harus menyembelih anjing kesayangannya kah? Atau kucing kesayangannya? Atau hewan piaraan yang lain. Tetapi ini mengajarkan bahwa dosa itu bukan perkara yang sepele. Dosa itu berujung kepada maut. Tidak bisa dibayar dengan uang atau hukuman penjara atau apapun yang lain. Itulah expiation. Konsep yang kedua adalah propitiation. Bagaimana manusia yang sudah berdosa ini dapat diselamatkan dari murka Allah, ya, lewat konsep pertentangan yang besar, di mana kita mengetahui bahwa Allah itu kasih. Jika Allah itu kasih, maka tidak mungkin pada saat yang sama Allah itu murka. Tentu ini tidak mungkin terjadi. Saat yang sama Allah itu kasih, tapi kemudian juga murka. Mungkin para pembaca mengatakan bahwa Roma pasal 5 tadi adalah salah tulis. Bagaimana mungkin Allah yang kasih itu murka? Saudara perlu catat bahwa murka Allah dan murka manusia sangat berbeda. Karena murka Allah itu sangat terkendali, sementara amarah manusia meledak-ledak, meluap-luap, dan cenderung tidak terkendali. Kenapa seseorang bisa marah? Tentu ada sebabnya. Bila mana seorang pimpinan marah kepada bawahan, mungkin bawahannya ini melakukan kesalahan, ya, sehingga pimpinan murka. Ya. Demikian juga kemarahan berhubungan dengan kebenaran. Bila mana ada sesuatu yang tidak benar, maka timbullah kemarahan. Bila mana kita hubungkan kemarahan dan kebenaran, maka kita dapat menyimpulkan oknum yang paling berhak untuk murka atau marah adalah Allah. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang suci, hagion di dalam bahasa aslinya. Sehingga malaikat-malaikat di sorga selalu menyebutkan holy, holy, holy. Karena memang Allah itu suci. Jadi selayaknya lah Dia murka melihat kesalahan-kesalahan daripada umat manusia. Misalkan ada dua sahabat Anda yang saling menjelekkan satu sama lain, apa yang saudara lakukan untuk menyatukan mereka? Katakanlah mungkin permasalahan mereka diakibatkan oleh karena yang seorang sahabat yang satu ini berhutang kepada sahabat yang kedua. Kita katakanlah 10 juta atau 20 juta, sudah barang tentu jumlah yang besar, bukan? Tetapi sahabat yang meminjam uang tersebut tidak mau mengembalikan, bahkan melupakan hutangnya. Bagaimana saudara menyelesaikan masalah ini untuk mencairkan suasana? Sudah barang tentu saudara, bila mana ingin menyatukan kedua sahabat tersebut, saudara harus bayar hutang sahabat Anda, bukan? Misalkan Anda menabrak seseorang yang mabuk di jalan, sudah barang tentu juga Anda akan dihukum. Tetapi hukuman yang Anda akan terima akan bertambah berat bila mana yang saudara tabrak itu adalah anak presiden atau bahkan presiden sendiri, kepala negara Republik Indonesia. Jadi hukuman itu sebanding dengan nilai dari oknum yang saudara buat kesalahan, yang terhadapnya saudara bersalah. Dengan berbuat dosa,
manusia berhadapan atau menentang bukan hanya oknum manusia yang biasa, tetapi pencipta alam semesta. Dan karena Allah itu kekal, maka hukuman yang diterima manusia itu sifatnya kekal. Maka untuk menebus manusia dari hukuman kekal, perlu seseorang yang memiliki nilai kehidupan yang kekal menjadi korban untuk menebus manusia. Itulah sebabnya malaikat dan manusia yang lain tidak dapat menjadi juru selamat penebus manusia. Karena malaikat dan manusia tidak memiliki nilai kekekalan dalam kehidupannya, melainkan mereka diberikan kehidupan oleh Allah. Konsep yang kedua yaitu, selain Allah membenci dosa, Allah juga mengasihi orang berdosa. Di dalam Allah mengasihi orang berdosa ini ada konsep yang disebut justification. Ya. Sebagai contoh, saudara-saudara pemirsa yang menggunakan komputer, tentu menggunakan Microsoft Word di dalam mengetik. Dan ada tools di sana yang membuat tulisan itu bisa rapi. Justified left, justified right, dan justified center. Justified left adalah menulis surat atau mengetik dokumen di mana selalu huruf itu dimulai dari sebelah kiri, di mana sebelah kirinya itu rata. Justified right akan membuat tulisan itu rata di sebagian sebelah kanan. Sementara justified center, maka seluruh tulisan itu akan berada di tengah-tengah. Ya. Dengan demikian, justified adalah konsep atau usaha yang dapat membuat saudara berada pada jalur yang benar. Dengan demikian, orang yang dibenarkan tidak lagi memiliki dosa. Dia telah benar dan sama seperti malaikat yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Mengapa manusia berdosa? Ini adalah konsep yang berikut. Karena mereka, apakah karena mereka melakukan hal yang buruk? Tidak. Karena Adam berdosa, maka semua orang berdosa. Bagaimana buktinya? Semua orang mati. Apakah bayi yang tidak memiliki kuasa memilih juga berdosa? Ya, karena bayi juga mengalami kematian. Karena semua keturunan Adam, itulah sebabnya Allah mengutus Adam yang kedua. Ya. Keturunan Adam yang pertama itu lahir di dalam dosa. Dan Yesus adalah Adam yang kedua. Dia memiliki kesempurnaan. Bagaimana seandainya Adam dan Hawa tidak pernah makan buah larangan tersebut? Ya. Jangan makan, maka engkau akan hidup. Bila mana ini berlangsung terus untuk satu periode yang namanya probation atau masa percobaan, maka Adam dan Hawa akan mendapatkan upah yang disebut dengan perfection atau kesempurnaan. Sebaliknya, atau ganti daripada hukuman. Tetapi mereka melakukan sebaliknya, yaitu memakan buah itu dan akhirnya mengalami kematian yang kekal. Roma pasal 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Inilah yang disebut dengan imputed righteousness. Kebenaran yang dihisapkan kepada seseorang. Bila mana ada seseorang yang berjanji untuk memberikan, mendonasikan, mentransfer dana ke rekening tabungan saudara 25 juta. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Ya. Setelah saudara cek ke bank, maka rekening tabungan saudara bertambah 25 juta. Meskipun itu bukan hasil usaha saudara, tetapi uang tersebut sudah resmi menjadi milik saudara.
Demikian juga sebaliknya. Oleh karena Adam berdosa, maka kita semua memiliki rekening dosa. Itulah sebabnya pada waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus, Yesus berpesan kepada Nikodemus, "Hai Nikodemus, memang engkau telah lahir dari Adam yang pertama, tetapi kamu harus lahir kembali." Lahir kembali. Maka konsep yang berikut di dalam ilmu keselamatan adalah reconciliation. Rekonsiliasi. Bagaimana menghubungkan kembali hubungan yang telah rusak. Kenapa Allah tidak memaafkan saja Adam tanpa harus mengorbankan Yesus? Bukankah Dia Allah yang berkuasa? Kembali kita perlu metafora, perumpamaan. Coba kita bayangkan ada pengadilan di mana jaksa penuntut menghadapkan beberapa terdakwa kepada hakim, di mana terdakwa yang pertama dibacakan pelanggarannya. Oh, dia sudah mengadakan pembunuhan berseri. Kemudian hakim ini mengatakan, ya mungkin masa kecilnya kurang bahagia, silahkan dibebaskan. Kemudian dipanggil terdakwa yang kedua. Oh, dia sudah melakukan korupsi sekian miliar. Kemudian hakim ini mengatakan, oh kemungkinan dia mengalami musibah atau kesulitan ekonomi. Dibebaskan saja dia. Saudara bisa bayangkan bagaimana sistem peradilan ini. Bila mana seluruh terdakwa hanya dibebaskan begitu saja. Saudara akan melihat, ya, bila mana ini benar-benar menjadi kenyataan, maka negara tersebut akan kacau balau. Karena tidak ada penghukuman kepada orang yang telah melanggar. Ya. Itulah sebabnya di dalam 5 Testimonies 746, hamba Tuhan Ellen White menyatakan bahwa kesan orang mendengarkan keterangan-keterangan Yesus lewat perumpamaan menyatakan bahwa mereka menyatakan belum pernah orang berbicara seperti orang ini. Dan tidak ada suatu krisis dalam hidup manusia yang tidak dapat diantisipasi oleh pengajarannya. Dalam perkataan dari guru di atas segala guru, kita mendapat petunjuk yang menuntun kita sampai akhir zaman. Dalam Education, halaman 81. Bahkan di dalam Counsel to Teacher, halaman 140 dikatakan, Yesus mengajar dengan ilustrasi dan perumpamaan dari peristiwa-peristiwa sehari-hari. Sehingga setiap kali para pendengarnya melihat kembali objek peristiwa tersebut, mereka teringat kembali kebenaran yang telah diajarkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, setiap peristiwa ada hikmahnya. Di mana kita dapat membuat itu menjadi perumpamaan yang dapat menjadi saluran bagi Allah untuk berbicara kepada manusia. Yesus menggunakan perumpamaan dan bukan hanya khotbah yang rumit, tetapi perumpamaan yang sederhana untuk menerangkan kebenaran yang sangat vital bagi keselamatan manusia, yang tidak membutuhkan kesulitan di dalam mencerna. Kiranya ini jugalah yang akan menjadi tujuan kita di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menyampaikan firman Tuhan, kita sederhanakan bahasa yang kita gunakan dalam menerangkan firman Tuhan. Tugas kita adalah bercerita. Dan bercerita, menceritakan kasih Allah dalam hidup kita. Dia yang datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada rencana keselamatan yang disiapkannya. Ellen White mengatakan dalam Counsel to Teacher, halaman 140, Yesus menggunakan peristiwa sehari-hari dalam perumpamannya. Dengan demikian, ia menghubungkan kebenaran firman Tuhan kepada objek dalam perumpamaan itu. Bagi saudara yang sering berkendaraan, coba buat perumpamaan mengenai kendaraan atau mobil atau motor. Maka setiap orang melihat kendaraan, ada objek kebenaran yang terhubung dengan objek tersebut. Yesus layak mendapatkan sebutan master in storytelling.
Dia sangat mahir di dalam bercerita. Bahkan dia adalah pencerita ulung yang terbaik. Orang yang dapat bercerita dengan sangat baik. Dia menggunakan ilustrasi yang sederhana untuk meyakinkan para pendengarnya. Yesus bukanlah yang pertama di dalam menggunakan cerita. Seperti kita sudah pelajari dalam pelajaran kita. Nabi Nathan dalam Perjanjian Lama. Yehezkiel, Hosea, Yunus menggunakan cerita. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Alkitab, cerita apa yang menarik? Yang paling menarik bagi saudara? Bagi saya mungkin adalah perumpamaan tentang mendirikan rumah di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Di mana meskipun banyak interpretasi tentang perumpamaan ini, namun bagi sebagian orang batu yang dimaksudkan di situ adalah Ka'bah di Yerusalem. Orang para pendengar daripada perumpamaan Yesus pada waktu itu beranggapan bahwa orang yang mendirikan di atas batu maksudnya orang yang mendirikan imannya mendasarkan imannya di atas Ka'bah di Yerusalem. Inilah konsep orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga Yesus memberikan satu gambaran bahwa Ka'bah di Yerusalem satu saat akan musnah. Dan ini digenapi tahun 70 AD. Bahkan satu batu pun tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Dengan kata lain, mereka harus mendasarkan iman mereka kepada sesuatu yang tidak dapat hancur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apakah batu sesungguhnya? Di atas batu karang, apakah kita mendirikan iman kita? Apakah dengan bangga kita juga dapat memperkenalkan kehidupan kita kepada anggota gereja yang lain? Apakah Yesus mengajarkan bahwa jika kita tidak menghidupkan kebenaran dan prinsip yang diajarkan dalam kekristenan, rumah iman kita juga akan hancur? Pada zaman Yesus hanya sedikit orang yang tahu membaca dan membuat traktat seperti saat ini. Sangat mahal biayanya pada waktu itu. Itulah sebabnya Yesus menggunakan cerita yang mudah untuk dimengerti dan mudah untuk disebarluaskan. Ilustrasi dan cerita selalu menarik bagi setiap pendengar yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai kesimpulan, bila mana Yesus hadir dan hidup pada saat ini, apakah dia juga akan menceritakan cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin mengenai komputer, mengenai laptop, internet, dan lain sebagainya dalam perumpamaannya. Para ahli penginjilan menyatakan bahwa cara terbaik untuk memulai penginjilan adalah dengan menceritakan pengalaman pribadi saudara. Karena sangat sukar bagi orang lain membantah pengalaman pribadi orang lain. Jadi ingatlah, pada saat Anda bercerita tentang kasih Allah dalam hidup Anda, maka Anda telah memulai satu proses penginjilan. Perhatikan perumpamaan dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang penabur. Apa yang kita dapat dalam perumpamaan tersebut? Petani ini tidak seperti petani yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, yang menaburkan hanya di tanah yang subur. Tetapi petani ini memiliki keunikan. Dia memboroskan bibitnya, memboroskan benihnya, menabur di tempat-tempat yang tidak subur, menabur di tempat yang kelihatannya tidak mungkin tumbuh, seperti di bebatuan dan di tepi jalan. Apakah Yesus juga menaburkan benih Injil di tempat yang nampaknya kurang menjanjikan? Sudah barang tentu. Karena Allah memiliki persediaan benih Injil yang tidak terbatas. Semoga lewat metafora, lewat perumpamaan, kita dapat menjadikan lebih banyak lagi orang untuk menjadi murid Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi murid Yesus. Tuhan memberkati saudara. Amin.